Ya, dan untuk mengetahui informasi terkait dengan pelaku penculikan anak yang diperjualbelikan sekaligus memburu admin grup tersebut, pemirsa kami telah tersambung dengan AKBP Devi Sujana yang merupakan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Selamat malam, Pak Kasat Reskrim. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, sudah ada 4 pelaku, Pak, yang kemudian diamankan pihak kepolisian. Tentu kami mengapresiasi, tapi saya ingin langsung fokus kepada pelaku utama dari kasus ini berinisial SY. Apakah betul bahwa motif utama SY ini sebenarnya ingin merawat Bilkis atau ketidakmampuan secara ekonomi itu sebenarnya sebagai dalih saja keterkaitannya dengan jaringan perdagangan anak? Ya, perlu disampaikan bahwa dari hasil penyidikan, semua tersangka yang kita berhasil amankan, baik yang ada di Makassar, ada di Jawa Tengah juga, kemudian yang ada di Jambi juga, itu semuanya motifnya ekonomi semuanya. Ya, tidak ada dalih untuk mengamankan atau dan sebagainya. Nah, terkait dengan SY ini bahkan dia sudah berniat untuk mencari korban dan menjualnya ke seseorang itu beberapa hari sebelum dijual. Baik. Bahkan pada hari H dia mencari sasaran. Nah, kemudian pada saat hari H ini bahkan dia mengumpankan istilahnya, mengajak anaknya, ya, dia punya dua anak kecil yang kebetulan seumuran dengan korban untuk diumpankan, dalam artian dibuat akrab dengan anak korban ini. Jadi pada saat dia bermain, korban bermain, diarahkan untuk bermain bersama-sama sehingga ketika anak korban ini berhasil dibawa, tidak terjadi perlawanan. Baik. Nah itu, jadi dia mengumpankan anaknya sendiri. Ya, 2 anak tersebut ini adalah anak dari SYK, Pak Kasat, atau jangan-jangan memang merupakan korban lainnya? Ini yang 2 orangnya adalah anak kandung dari SY sendiri, dan saat ini karena orang tuanya ditahan, anak saksi ini kita treatment, kita titipkan di UPTD Anak Kota Makassar. Baik, Ya. Pak Kasat. Kemudian satu lagi, Mbak, mungkin tadi terkait dengan salah satu komunitas suku yang ada di Jambi, perlu kami sampaikan bahwa ini kebetulan emang korban ini berada di sana dan tidak terkait secara langsung dengan identitas sendiri. Ya, ini yang perlu disampaikan bahwa ini kebetulan bahwa yang pengadopsi terakhir berada di sana, berada di pedalaman hutan di Jambi. Baik, mungkin ini sekaligus dikonfirmasi kembali Pak Kasat, karena informasi yang beredar adalah komunitas terakhir yang kemudian membeli dalam tanda kutip Bilkis dengan harga 80 juta rupiah ini adalah dari suku Anak Dalam, dan sedikit informasi, polisi informasinya juga sempat alot untuk mengambil anak tersebut atau menebus dengan harga 100 juta rupiah. Apakah betul demikian Pak Kasat Reskrim? Nah perlu disampaikan kalau suku dan sebagainya ini kebetulan kan ini pelakunya yang tangan terakhir perorangan. Jadi tidak melibatkan komunitas atau yang lainnya sama sekali, ini murni pelakunya perorangan. Dia kebetulan saat ini tidak memiliki anak dan dia mencari anak untuk diadopsi. Dan nah kebetulan berada di sana. Ya, ini kebetulan aja dia pemegang terakhir berada di sana, karena dari hasil penyidikan juga sindikat ini terutama antara Nadia, tersangka yang Sukoharjo, dan juga Mary, dia ada korban-korban lain yang selain berasal dari Makassar, dan juga ada pemesan istilahnya itu yang bukan juga dari Jambi. Ini berdasarkan penyelidikan beberapa saat ini kita sudah menemukan ada beberapa korban yang juga bukan dari Jambi, ada dikirim ke tempat lain. Itu, Mbak. Baik, Pak Kasat, apakah sosok yang kemudian ini berada di sekitaran suku Anak Dalam tersebut atau tangan terakhir begitu ya, ini juga ditersangkakan? Nah, jadi pada saat kita lakukan pendekatan dengan yang bersangkutan, Mary ini membuat surat keterangan persetujuan adopsi dari orang tuanya, seolah-olah dibuat sama dia surat adopsi, sehingga yang bersangkutan juga penerima terakhir berpikir bahwa anak korban ini, BR ini,
emang diserahkan oleh orang tuanya dengan berbagai dalih seperti eh, mungkin pisah dengan suaminya atau tidak sanggup untuk merawat anaknya tersebut, sehingga mereka tidak berpikir eh, bahwa ini hasil anak dari hasil penculikan. Ini sementara yang tangan terakhir kami jadikan saksi, kita sudah lakukan pemeriksaan juga. Nah, untuk pengembangan berikutnya kami masih gali keterangan-keterangan dari saksi yang lain juga yang ada di Jambi. Baik, Pak Kasat, sebenarnya 4 pelaku yang saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian ini saling kenal atau tidak? Antara Nadia dengan Mary, dia sudah saling kenal sekitar 1 tahun terakhir. Awalnya Nadia itu mengaku sudah menyerahkan anak di bawah umur kepada Mary itu awalnya 3 orang, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan lebih dari 6 orang selama setahun belakangan ini antara Nadia dengan Mary. Ini ada juga Nadia nanti dengan mungkin pengembangan, ada Nadia juga dengan pihak-pihak lain selain dengan Mary. Nadia juga tidak terikat secara langsung dengan Mary, ada juga dia menjual bayi untuk diadopsi dengan tangan lain, tidak melalui Mary. Itu berdasarkan hasil penyelidikan terakhir. Baik, artinya ada korban-korban lainnya. Apakah juga sudah didalami oleh pihak kepolisian korban lainnya tersebut, Pak Kasat Reskrim? Karena informasinya juga yang tangan ketiga yang merupakan suami istri atau laki-laki dan perempuan ini juga sudah 9 kali terlibat dalam perdagangan anak. Ya, kita masih dalami untuk korban-korban lainnya, baik asalnya korban ini maupun kemana korban ini diberikan. Itu kita masih lakukan pendalaman. Nah, terkait dengan pengungkapan ini, kita sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap ini agar lebih optimal. Kita di backup oleh Polda Sulawesi Selatan, kemudian juga oleh Barreskrim Mabes Polri. Karena ini kejahatan ini kan tidak hanya terjadi di Makassar khususnya. Ini terjadi di lintas provinsi sehingga memerlukan kerjasama dari semuanya. Baik, Pak Kasat, lagi-lagi harus dikonfirmasi apakah ada indikasi bahwa anak BR ini juga akan dikirim ke luar negeri karena memang beredar informasi akan dikirim ke Bangkok, Pak Kasat? Nah, informasi tersebut kita baru ini dapat informasi ke Bangkok. Ya, jadi sementara ini yang kita dapatkan kemarin, emang anak BR ini dipelihara dirawat oleh salah satu orang. Dan di sana tampaknya emang orang ini juga ingin memiliki anak. Nah, kebetulan yang bersangkutan tidak punya anak. Ya, jadi untuk ke Bangkok ini baru ini saya dengar. Baik, tapi dari hasil pendalaman pihak kepolisian sementara waktu ini, apakah ada indikasi juga ini terkait dengan jaringan perdagangan internasional, Pak Kasat? Kami belum ada informasi ke sana, tapi ini kan penyelidikan masih kita kembangkan, masih berlangsung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada perkembangan informasi yang lebih komprehensif. Kita libatkan semua pihak dan kami juga mengharapkan jika ada masyarakat yang merasa kehilangan anak-anak di bawah umur, mungkin bisa segera lapor ke kepolisian setempat. Mungkin bisa kita koordinasikan, kita kumulir informasi tersebut sebagai bahan kami nanti untuk melakukan penyelidikan. Karena di Makassar sendiri emang sebelumnya sering terjadi laporan-laporan seperti ini, Mbak. Tapi setelah dilakukan pendalaman ternyata sebelum ini hampir semuanya adalah permasalahan suami istri. Jadi ketika mungkin istri sama suaminya ini ada permasalahan, nah berebut hak asuh. Nah kemarin juga pada saat kita terima laporan, kita awalnya menyangka ini, cuman setelah didalami ternyata tidak. Ini malah dibawa ke tempat lain. Ya, kita juga tentunya mengungkap ini kemarin juga tidak bekerja sendiri selain internal kepolisian, baik dari Makassar, kemudian juga dari polda-polda lain. Kita juga dibantu oleh beberapa pihak seperti tokoh masyarakat, kemudian juga dari Merangin kemarin kita sangat dibantu oleh Dinas Sosial dari Kabupaten Merangin sendiri. Baik,
Pak Kasat Reskrim, terima kasih atas informasi yang sudah Anda berikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kami menantikan bagaimana kemudian update dari pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih AKBP Devi Sujana, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Selamat malam, Pak Kasat.